Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang musik. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan untuk rekan-rekan saya. Apa saja musik menurut mereka dan menurut saya sendiri juga. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Lydia Anggreni Bilkis dan rekan saya ada Juliana, Nur Hasanah, Asri Wayuni, dan Dita Dwi Fitriana. Oke, langsung saja. Kalau kita berbincang tentang musik, tentu saja musik itu sangat sering, bukannya sering lagi, tapi mungkin hampir setiap saat kita mendengar musik. Apalagi dengan keadaan hati yang galau atau hati yang senang, pasti kita mendengar musik. Nah, ternyata musik itu banyak sekali cakupannya, terutama di anak usia dini. Baiklah, tentu saja musik itu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, mungkin menurut Asri, apa sih musik itu? Musik adalah salah satu cabang dari seni, dan musik ini juga dapat terwujud karena adanya suatu bunyi dengan nada-nada yang berbeda dan unik. Itulah yang dinamakan musik. Terima kasih. Oke, jadi musik itu banyak sekali ya cabangnya. Cabang musik itu apa aja? Karena adanya suatu bunyi itu dengan nada yang berbeda itu sangat unik. Apalagi lagu yang kita dengarkan itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Oke, next. Unsur apa saja yang diketahui tentang dalam bermusik? Mungkin Juliana bisa sedikit memberi masukan atau memberi inspirasinya. Baiklah, menurut saya sih musik memiliki beberapa unsur, yaitu bunyi serta elemen-elemen yang berbentuk seperti nada tinggi, nada rendah, kemudian ritme, kemudian melodi, harmoni, dan lain sebagainya. Itu sih Kak yang kami ketahui. Wow, ternyata banyak sekali ya kalau kita ingin membuat musik itu. Ternyata kita perlu ritme, kita perlu melodi, kita perlu harmoni, dan masih banyak lagi yang harus kita tahu dalam bermusik. Dan kita ingin membuat musik itu menjadi indah didengar. Itu kita perlu sekali banyak pengetahuan tentang musik. Oke, baiklah, kita next. Apa sih yang diketahui tentang keterampilan musik itu sendiri? Nah, ini mungkin Juliana juga masih bisa menjawab. Baik, menurut saya sih keterampilan musik yaitu sebuah karya dari seseorang dalam membuat suatu musik dalam proses ekspresi perasaan yang dimiliki oleh setiap orang itu sendiri, seperti ekspresi sedih, marah, ataupun gembira. Dan setiap orang pun dapat membuat sebuah lagu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Misalnya kemampuan seseorang untuk membuat lagu mellow, ngebeat, itu. Ya, sekian Kak. Oke, jadi musik itu bukan hanya orang tertentu saja yang bisa buat. Kita pribadi juga bisa membuat musik. Tapi dengan syarat kita memiliki, ya seperti sebelumnya tadi, memiliki melodi, memiliki harmoni, memiliki ritme, agar suatu lagu yang ingin kita jadikan lagu itu dapat didengar dengan baik oleh banyak orang, dan orang pun akan merasa senang ketika mereka mendengarkan lagu apa yang kita buat. Oke, next.
Pastinya ya, dalam membuat suatu lagu itu pasti kita membutuhkan persiapan. Nah, persiapan apa sih yang harus kita persiapkan untuk membuat sebuah lagu? Nah, mungkin Nur Hasanah bisa menjelaskan. Nah, menurut saya hal-hal yang harus kita persiapkan dalam membuat suatu lagu yaitu yang pertama gagasan. Gagasan yaitu sesuatu yang kita inginkan seperti apa dalam membuat suatu lagu. Yang kedua, eksplorasi alat musik atau menyiapkan alat musik. Alat musik apa aja yang kita siapkan dalam membuat suatu lagu tersebut. Dan yang terakhir yaitu membayangkan lagu atau lagu seperti apa atau bagaimana suasana lagu yang akan kita buat. Terima kasih. Oke, ternyata membuat lagu itu kita butuh juga ya gagasan, eksplorasi, alat musik, kemampuan membayangkan lagu atau suasana yang akan kita buat. Karena suatu lagu, setiap orang membuat lagu itu pasti akan mencerminkan perasaan mereka. Entah kita lagi senang, mungkin lagu yang akan kita buat itu akan gembira. Nah, ketika kita sedih, kemungkinan kita akan membuat lagu itu sedih sesuai dengan perasaan. Jadi intinya musik itu bisa kita rasakan ketika kita memiliki rasa itu. Rasa misalnya kita lagi senang, berarti musik kita itu senang. Kita sedih, berarti musik itu sedih. Oke, kita next. Dalam membuat musik itu tentu kita membutuhkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah seperti apa sih yang harus kita ketahui dalam membuat lagu? Mungkin Dita bisa menjelaskan. Menurut saya, langkah-langkah dalam membuat lagu adalah sebagai berikut. 1. Memilih tema lagu. 2. Memilih bentuk komposisi. 3. Menentukan tangga nada. 4. Menentukan ambitus suara. 5. Menentukan ukuran irama. 6. Menyusun melodi atau membuat syair lagu. Wow, menambah pengetahuan banget ya tentang apa yang diberitahu oleh Dita tadi. Ternyata dalam membuat lagu itu kita membutuhkan nada, komposisi, suara, irama, dan syair lagu agar terciptalah syair lagu yang indah yang bisa kita nikmati dengan sesuai suasana hati kita. Tentunya di dalam pendidikan anak usia dini. Karena lagu anak usia dini itu pasti penuh dengan kegembiraan. Jadi bagaimana di dalam lagu itu tercipta kegembiraan agar anak tadi bisa menikmati lagu itu dengan gembira. Oke. Tentu saja ya, kalau kita bilang tadi sudah langkah-langkah, komponen yang kita bahas, tentu saja kita di dalam mengajar anak usia dini itu, kita tidak hanya bernyanyi, tapi kita membutuhkan gerakan. Nah, gerakan apa, seperti apa yang baik untuk anak usia dini agar mereka tidak celaka dalam melakukan gerakan. Nah, menurut saya sendiri, pastinya kita butuh banyak sekali ya menentukan gerakan, terutama kita mungkin bisa membuat lingkaran, kita bisa memanjang dan menari ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, berpegangan tangan dengan teman-teman. Itu tentu saja anak usia dini itu pasti akan merasa bahagia, merasa senang ketika mereka diajak bernyanyi sambil bergerak. Oke, mungkin itulah dari saya dan rekan-rekan saya tentang bermusik, pendapat kami tentang musik. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Virus, virus, kau ada di mana-mana, di telapak tangan dan di benda-benda. Kau bisa masuk di seluruh tubuh. Begitulah corona menyebar. Virus, virus, kau ada di mana-mana, di telapak tangan dan di benda-benda.
virus, kau ada di mana-mana, telapak tangan dan di benda-benda. Kau bisa masuk ke seluruh tubuh. Virus, kau ada di mana-mana, di telapak tangan dan di benda-benda. Kau bisa